Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita tuh bisa semakin cinta ya kepada Tuhan ya. Setiap hari itu kita semakin sadar ya bahwa melakukan kehendak Tuhan saja itu bukan suatu eh, hal yang seharusnya diingatkan ya. Tetapi itu merupakan anugerah bagi kita karena kita tuh diingatkan Tuhan ya. Karena dengan melakukan kehendak Tuhan itu kita tuh hidup kita tuh diratakan jalannya oleh Tuhan ya. Kita diajari untuk berbuat sesuatu yang dimana impactnya dalam kehidupan kita itu positif. Di beberapa perikop sebelumnya kita tahu ya, Daud itu benci sama orang-orang cacat ya, orang buta dan lain sebagainya ya. Karena bagi Daud ya, berarti mereka itu tidak melakukan kehendak Tuhan ya. Karena dalam kitab Taurat itu makannya diatur ya. Bahkan saat hari Sabat mereka tidak libur, hukumannya mati ya. Itu ada ya di kitab Taurat ya. Jadi kenapa Daud benci ya? Karena berarti di keluarga mereka ada poin-poin tertentu dalam kitab Taurat di mana mereka atau keluarga mereka tidak melakukan ya. Karena cara hidup orang-orang Yahudi itu diatur di kitab Taurat ya. Makannya apa, bagaimana, semuanya itu diatur. Ya, jadi kenapa kita tahu kenapa Daud jadi benci ya? Karena ada poin-poin tertentu dalam keluarga mereka yang tidak dilakukan sehingga mereka terjadi seperti, walaupun saat itu ya ilmu pengetahuan belum sampai ya, tapi Tuhan itu kan Tuhan yang mengatur semuanya, bahkan ilmu pengetahuan Tuhan juga yang mengatur ya. Tetapi saat itu teknologi dan ilmu pengetahuan tidak secanggih sekarang ya. Jadi kita tahu untuk melakukan kehendak Tuhan itu suatu anugerah bagi kita ya. Karena itu kebaikan-kebaikan. Tetapi ada di mana ya saat di dunia ini ada momen-momen tertentu beberapa manusia tidak bisa melakukan itu ya. Karena kekurangan ekonomi ya. Karena ada sesuatu dan lain hal dia tidak bisa melakukan sempurna ya. Dan makanya kita perlu saling dukung, saling support ya, sehingga bisa berjalan ya. Karena Tuhan itu rambut itu manusia tuh Tuhan itu sampai tahu jumlahnya ya. Apa yang dikehendaki Tuhan itu untuk kebaikan bagi manusia. Jadi saat kita diminta untuk melakukan kehendak Tuhan, itu bukan hanya kewajiban tapi hak kita sebagai manusia untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena semuanya itu membawa kebaikan. Ya, semuanya membawa kebaikan bagi manusia. Tetapi banyak ya, bukan hanya di negara kita aja, banyak negara lainnya ya, di mana ada momen-momen tertentu di mana mereka tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna sehingga menjadikan keluarga mereka cacat atau lain sebagainya. Makanya di sini kita saling dukung, saling support, saling bantu untuk bisa sama-sama melakukan kehendak Tuhan, untuk bisa sama-sama ke surga ya. Bahkan ya, dalam Alkitab ditulis ada wanita yang suka menenung ya. Tuhan berkata, kenapa kamu tidak bertobat ya, tapi masih melakukan hal-hal tersebut. Ada di Alkitab. Jadi untuk orang-orang yang bahkan dosanya besar pun ya, Tuhan tetap mau dia bertobat. Apalagi kita yang saat melakukan dosa-dosa tertentu itu karena masalah ekonomi, karena keadaan keluarga atau apapun. Makanya Tuhan tuh selalu mengirimkan nabi-nabinya kalau ada terjadi sesuatu yang bisa mengganggu kehidupan manusia. Pasti ya, Tuhan tuh sepedulinya itu pada kita umat manusia. Ya, jadi di sini kita bisa mengerti ya apa yang dimaksud dari Tuhan. Semuanya untuk kebaikan manusia. Ya karena kok sekali
ada gennya yang rusak atau apa, itu akan merembet dan untuk perbaikannya perlu waktu. Ya. Tapi jangan pernah lelah ya untuk memperbaiki apapun yang Tuhan izinkan hari dalam hidup kita ya. Keluarga kita, orang-orang sekitar kita ya. Itu tugas kita selama ada di dunia. Sampai kita dipanggil Tuhan ya, berkumpul dengan dirinya di surga, anak cucu kita akan melanjutkan itu ya. Kewajiban dan tugas-tugas kita sebagai manusia untuk saling dukung. Itu akan terus menerus. Ya. Jadi kita tahu ya, melakukan kehendak Tuhan itu bukan hanya kewajiban tapi hak kita sebagai manusia. Tapi sekali lagi ada momen-momen tertentu di semua negara ya. Ada beberapa orang yang tidak bisa melakukan dengan sempurna karena masalah banyak hal ya, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun. Makanya kita perlu saling dukung, saling support, saling bantu. Makanya Tuhan sampai bilang, ketika aku lapar kau tidak memberi aku minum, kita haus kau tidak memberi ketika lapar kau tidak memberi aku makan, ketika aku haus kau tidak memberi aku minum. Tuhan itu sampai bilang kepada manusia dia itu ada di orang-orang seperti itu. Karena memang butuh bantuan. Ya. Jadi kita tahu ya. Makanya kita perlu saling dukung ya untuk sama-sama bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya, sejak zaman dahulu ya sering ada pendalaman Alkitab untuk bisa mengerti apa yang dimaksud dari Tuhan ya. Tentunya kita ya harus saling dukung lagi ya untuk bisa tetap melakukan itu di tengah-tengah era yang penuh dengan kesibukan ini ya. Amin ya, kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel ya, pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 29, judul perikopnya doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah lain selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengolokkan bagimu umatku Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya sehingga orang berkata Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ya, jadi doa syukur dari Daud. Daud tahu ya bahwa apapun yang didapatkannya saat itu merupakan anugerah dari Tuhan. Karena dia berawal dari seorang pengembala domba yang hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Dia diremehkan juga oleh keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Tetapi
Yang tahu Daud itu adalah Tuhan, ya. Saat mengembalakan 2-3 domba, Daud itu tidak sembarangan, dia benar-benar mengembalakan dombanya. Ketika ada singa, beruang, dia sobek mulutnya dengan tangan kosongnya atau peralatan apapun di sekitarnya. Itu yang dilakukan oleh Daud, ya. Ketika ada singa dan beruang, dia tidak meninggalkan domba-dombanya. Dia maju untuk melawan, dia robek. Bagaimana nasib jemaat-jemaat kalau dia digembalakan oleh orang-orang yang takut akan apapun yang di depannya? Ya. Yang diperlukan Tuhan itu seperti itu, yang mengembalakan dombanya. Saat ada sesuatu yang membahayakan dombanya, orang itu berani untuk melawan apapun. Bahkan singa dan beruang dirobek sendiri mulutnya oleh Daud. Ya, jadi kita tahu Tuhan itu memerlukan orang-orang yang berani untuk membela umat pilihannya, jemaatnya. Itu sudah dilakukan oleh Daud, ya. Saat dia mengembalakan domba 2-3 ekor, ya. Ketika ada singa dan beruang, dia tidak mengembalakannya. Sekali lagi, dia tidak meninggalkan binatang gembalaannya, tetapi dia maju dengan tangan kosong, dia robek singa dan beruang. Dan dengan apapun yang ada di samping-samping Daud saat itu, ya, entah batu, entah kayu, ya. Tapi dengan tangan kosong dia robek singa dan beruang itu. Itu yang Tuhan perlukan. Ketika Tuhan menitipkan jemaatnya atau umatnya atau bangsa pilihannya, Tuhan benar-benar akan memberikan kepada orang yang berani menghadapi apapun yang ada di depan saat untuk menyelamatkan jemaatnya, gembalaannya, umat pilihannya. Itu yang dimaui Tuhan. Saat orang lain meremehkan, orang-orang tidak tahu apa yang diketahui oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, Daud saat mengembalakan 2-3 ekor dombanya, dia tetap menghadapi apapun yang di depan. Bahkan singa dan beruang yang mau memakan binatang peliharaannya atau gembalaannya, dia robek mulutnya dengan tangan kosong. Itu yang dilihat oleh Tuhan, tetapi orang-orang tidak melihat. Ya, jadi ketika Anda mau dipilih oleh Tuhan, belalah apa yang benar apapun resikonya. Tentunya dengan hikmat Tuhan. Karena itu yang diperlukan oleh Tuhan. Ya, ketika menghadapi sesuatu jangan lari. Tapi hadapi itu untuk membela umat-umat pilihannya. Untuk membela orang-orang yang dititipkan pada Anda. Itu yang diperlukan oleh Tuhan. Ya. Tidak mungkin orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain dipilih oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang mau membela orang-orang yang dititipkan Tuhan di hidupnya. Jadi di sini kita mengerti, ya. Ya, inilah ucapan syukur dari Daud. Karena dia tahu dia awalnya itu penggembala domba 2-3 ekor. Dan dia bersyukur ketika sampai di titik ini. Dibesarkan namanya oleh Tuhan, di peperangan apapun dia menang. Ya, dia bersyukur kepada Tuhan. Kita akan renungkan ayat demi ayat, ya, bagaimana perikop ini menggambarkan doa syukur, ya, dari Daud untuk Tuhan, ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, ya. Jadi saat melakukan ini, Daud masuk ke dalam, ya, masuk dalam ruangan. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, ya. Daud sampai berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan sehingga Engkau membawa aku dan keluargaku sampai posisi saat itu, ya. Daud menjadi raja atas seluruh Israel, ya. Kemenangan-kemenangan selalu diberikan, ya. Itu sampai ditanyakan oleh Daud, siapakah aku ini Tuhan, ya. Salah satu lagu yang sering kita dengar, ya. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Jadi
apa yang didapat Daud itu belum cukup. Tuhan masih mau memberkati. Di perikop sebelumnya janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud ya. Ketika Daud mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Nathan, yang dilakukan Daud, kemudian dia masuk ruangan dan mengucapkan syukur sampai bertanya, siapakah aku ini Tuhan. Jadi berkat yang diberikan Tuhan kepada Daud itu Tuhan rasa belum cukup ya, sehingga Tuhan mau memberkati lagi di masa yang akan datang. Yang dijanjikan itu sudah diberitahukan Tuhan kepada Daud melalui Nabi Nathan ya. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah ya. Jadi Daud sampai berkata ya, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah. Jadi Daud tahu Tuhan itu mengenal dirinya ya. Yang dikatakan Daud itu, siapakah aku ini, dan lebih-lebih lagi itu, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi ya. Ya, jadi Daud itu sampai mau berkata-kata tuh sampai habis ya. Karena dia pasti takjub dengan apa yang dijanjikan Tuhan bagi dirinya dan keluarganya ya. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini ya. Jadi ucapan syukur Daud ketika diberitahu oleh Nabi Nathan mengenai apa yang dikatakan Tuhan ya. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Ya, itu yang dikatakan Daud lagi. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai hamba keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu ya. Jadi ucapan Daud ya seperti itu sampai habis, kata-katanya tuh untuk mengungkapkan tuh habis ya. Jadi Daud berkata, lakukanlah Tuhan apa yang Kau janjikan ya, apa yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu ya. Itu yang dikatakan Daud. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel ya. Itu yang dikatakan. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu ya. Daud sampai berkata seperti itu ya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri memanjatkan doa ini kepadamu ya. Jadi ada rasa takut Daud ya kepada Tuhan. Salah satunya karena dia melihat Usa meninggal ya, karena kerbaunya tergelincir. Usa tidak sengaja menyentuh kitab Taurat ya, yang tidak boleh disentuh siapapun. Usa mati saat itu juga ya. Daud marah juga, ada rasa takut kepada Tuhan ya, sehingga Daud ya saat berdoa ini juga pasti ada rasa takut, sehingga ada kata-kata Daud memberanikan diri ya. Itu yang dikatakan oleh Daud ya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Jadi itu yang dikatakan Daud, kiranya Tuhan memberkati keluarga Daud sehingga keluarga Daud ada sampai selama-lamanya di hadapan Tuhan ya. Itu yang dikatakan. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya ya. Ini ucapan Daud ya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, itu yang dikatakan Daud. Dan oleh berkat-Mu lah keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Daud dikuatkan bahwa keluarganya akan diberkati
oleh Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, amin ya. Kiranya kita semakin cinta dengan Tuhan ya, semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak ya.